Masyarakat yang tinggal di Dusun Kemiri kebanyakan adalah individu yang sudah lanjut usia dan remaja. Masyarakat yang berada pada usia angkatan kerja banyak yang merantau keluar kota bahkan luar pulau. Pendidikan terakhir yang mereka tempuh rata-rata pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tempat tinggal yang mereka miliki dapat dikategorikan cukup baik. Tapi ada beberapa rumah yang tidak beralaskan ubin dan dindingnya hanya menggunakan batako. Tidak semua warga memiliki kendaraan bermotor, tapi ada beberapa yang memiliki sepeda motor. Beberapa wanita yang rumahnya dekat dengan usaha kecil menengah atau UKM Sarisa Merapi sering dimintai bantuan untuk mengupas dan memotong salak. Untuk mengupas kulit salak, diberi upah Rp1.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk memotong dan membuang biji salak, diberi upah Rp3.500 per kilogramnya. Pekerjaan mengupas kulit salak ini jumlahnya tidak menentu. Namun jumlahnya akan banyak ketika UKM Sarisa Merapi mendapatkan banyak pesanan produksi, seperti saat menjelang Hari Raya. Pada saat-saat seperti itu, mereka bisa mengupas salak sebanyak 30 kg lebih per orangnya. Sampah kulit salak dan biji salak dibuang begitu saja. Namun, menurut Ibu Wanti, kulit salak dapat digunakan menjadi pupuk. Caranya adalah dengan disebar di tanah dan akan membusuk dengan sendirinya dalam 1 minggu. Pupuk tersebut efektif digunakan untuk menyuburkan tanaman, karena menurutnya dengan pupuk tersebut membuat daun tanaman yang semula kuning menjadi hijau. Ibu-ibu buruh pengupas salak tersebut memiliki kegiatan sehari-hari yang berbeda-beda. Misalnya, Ibu Wanti bekerja di kebunnya sendiri yang tidak terlalu luas. Kebun tersebut ditanami cabai dan beberapa pohon pisang di pinggirnya. Setelah dipanen, cabainya akan dijual ke pengepul dengan harga yang tergantung di pasarannya. Baru-baru ini, harga cabai itu sedang murah sehingga dihargai Rp15.000 per kilogramnya. Ibu Mitro dan Ibu Ratmi sehari-harinya hanya mencari rumput untuk pakan hewan ternaknya. Sedangkan Ibu Wartini membuka usaha laundry di rumahnya. Ibu Rizky dan Ibu Yanti menjadi ibu rumah tangga. Beberapa di antara mereka, yakni Ibu Wanti, Ibu Mitro, dan Ibu Wartini, sudah memasuki usia lansia. Meskipun begitu, mereka tetap menginginkan bekerja. Hal ini dikarenakan sudah terbiasa bekerja keras sejak usia muda, sehingga saat lansia mereka merasa masih harus bekerja. Apabila tidak bekerja, mereka takut semakin lemah, tidak berdaya, atau jatuh sakit. Kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan hasil kebun, keuntungan usaha laundry, dan penghasilan suaminya yang juga tidak menentu karena bekerja serabutan. Hal itu dapat mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari seperti untuk belanja bahan pangan. Sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan, mereka masih mengandalkan pemerintah melalui program BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar. Mereka juga termasuk salah satu penerima program Keluarga Harapan. Berikut adalah diagram Pareto. Berikut adalah pohon masalah. Dari pohon masalah yang ada, kami memetakannya dalam pohon tujuan sebagai berikut. Modal komunitas.
Analisis KUMS. Model usaha yang kami gunakan ialah model nomor 2 atau model bersinggungan, di mana komunitas sasaran berperan sebagai supplier sekaligus produsen, sedangkan wirausaha sosial akan melakukan kegiatan pemasaran produknya. Investasi-reinvestasi sosial yang diberikan oleh wirausaha sosial kepada komunitas sasaran berupa waktu dalam pendampingan program berkelanjutan, modal awal berupa uang tunai, teknologi, jaringan, dan informasi yang dapat membantu proses produksi, serta inovasi dan pengkapasitasan ide usaha. Sementara, return yang akan diberikan oleh komunitas sasaran kepada wirausaha sosial berupa produk solusi yang sudah siap dipasarkan. Bentuk investasi. Sebagai pelaku wirausaha sosial, kami akan memberikan investasi kepada komunitas sasaran kami. Yang pertama akan kami berikan ialah waktu dalam pendampingan program berkelanjutan. Yang kedua, modal awal sebesar Rp13.682.000. Ketiga, teknologi, jaringan, dan informasi yang membantu proses produksi. Dan yang keempat, inovasi dan pengkapasitasan ide usaha dalam wujud saluti. Program pengkapasitasan akan dilakukan dalam 3 tahap kegiatan. Yang pertama, penyadaran. Penyadaran akan dilaksanakan pada tanggal 10, 17, dan 24 Juni 2023. Penyadaran dilakukan secara tidak langsung dengan cara penanaman mindset bahwa mereka berdaya. Selanjutnya, pengkapasitasan. Pengkapasitasan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023. Pada tahap ini akan diberikan materi oleh pemateri yang telah kami undang dengan materi yang berbeda-beda. Selanjutnya, tahap pendayaan. Pada tahap pendayaan yang dilaksanakan di bulan September 2023 sampai Oktober 2023, kami akan memberikan kesempatan kepada komunitas sasaran kami yang telah dibentuk organisasinya untuk mengelola dan memproduksi saluti dengan investasi awal yang sudah kami berikan. Selanjutnya, bentuk return. Bentuk return atau pengembalian yang diberikan oleh buruh pengupas kulit salak sebagai komunitas sasaran kami ialah produk saluti yang sudah siap untuk dipasarkan. Mereka akan menyerahkan per minggunya 80 toples saluti. Analisa keuangan. Berikut total dana atau keuangan yang kami butuhkan sebagai modal awal dalam pendirian usaha saluti yang diinisiasi oleh Lemah Teles Corporation bersama dengan organisasi Puandaya. Keperluan pertama yakni biaya aset ruang pemasaran. Kami membutuhkan biaya sebesar Rp3.274.000. Selanjutnya, biaya aset ruang produksi sebesar Rp490.000. Kemudian ada modal usaha komunitas sasaran sebesar Rp9.278.000. Kemudian ada biaya pelatihan sebesar Rp300.000. Berikutnya ada konsumsi pelatihan sebesar Rp140.000 dan yang terakhir ada anggaran darurat sebesar Rp200.000. Jadi total dana modal yang kami butuhkan di awal ialah Rp13.682.000. Berikut analisis keuangan produksi. Manajemen risiko. Resiko-resiko yang dapat terjadi dalam bisnis ini yaitu resiko murni berupa kecelakaan kerja dan bencana alam berupa gunung meletus. Lalu ada resiko spekulatif yaitu resiko perubahan harga dan resiko investasi dan reinvestasi sosial. Untuk kerugian yang terjadi akibat resiko yang sudah diidentifikasikan tadi yaitu kerugian secara langsung yang diakibatkan oleh bencana alam berupa gunung meletus. Prediksi kerugian yang dapat terjadi adalah sebesar Rp10 juta. Kemudian, untuk mengelola resiko-resiko yang dapat terjadi, kami menggunakan beberapa strategi, yaitu resiko risk transfer, di mana resikonya ditransfer kepada pihak lain seperti konsumen, sales, supplier, dan lain-lain. Kami juga menggunakan risk retention, yang apabila resiko tersebut terjadi, maka akan dibiayai sendiri. Manajemen produk. Lemah Teles Corporation menawarkan produk saluti, Salaka Authentic Tea,
yang merupakan teh herbal berkhasiat terbuat dari kulit salak. Packaging. Kemasan yang kami gunakan adalah toples plastik berukuran 200 gram dengan logo Saluti yang dapat digunakan kembali. Price. Kami memberi harga Rp58.000 per toples. Market. Untuk pemasaran, kami menggunakan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek. Kami memasarkan melalui media offline dan online. Untuk media offline, kami membuka toko dengan banner lemah keles di Jalan Tompean. Dan pada hari tertentu, kami juga mendirikan stand di event bazar. Untuk media online, kami menggunakan platform WhatsApp, Instagram, dan Shopee, serta bermitra dengan akun jual beli online. Strategi jangka panjang. Kami akan open reseller dan menggunakan jasa endorsement guna memperkenalkan produk kami di kalangan masyarakat luas. Gimana rasanya? Gimana Bu rasanya Bu? Itu daerah yang baik. Kalau kita itu apa? Bisa kulit salak. Ya. Enak Mbak beneran. Iya. Saluti. Nah, itu udah mulai tuh. 1, 2, 3. Hai, kami dari kelompok 3. Sekarang lagi di mana nih? Pakem Sleman. guys. Iya, ini adalah kebun salak di belakang kita ini. Sekarang adalah tanggal 10. Ini salak nih. Aduh. Jangan kelihatan sama kamu. Udah pause aja, Din. Dia kan nggak ngerti aku. Sumpah, di sini adem banget. Masih dengan queer sauce team. Sumber air. Nah, Masukin ke video kita nggak sih? Video itu kan. nanti bisa Halo, kita dari kelompok 3. Loh, lagi di... Ini udah mulai. mau piye konsepnya? Ora, video-video aja iki. Lagi di kebun salak. Iki salak ya? Dimasukno nang gone iku kok penilaian. Ora, iki video arsip aku. Bloopers. Oh, bloopers. Bleh. Coba nge-vlog tadi ya, Din. Aku tuh selalu lupa loh kalau video-video. Salak memori nentekno